Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Allah penuhi hati kita semua. Jadilah penghibur. Firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Korintus 7 ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Bahkan ketika kami tiba di Makedonia, kami tidak beroleh ketenangan bagi tubuh kami. Di mana-mana kami mengalami kesusahan, dari luar pertengkaran dan dari dalam ketakutan. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Dalam ayat ini dinyatakan Paulus merasa tidak tenang. Ia merasa susah hati ketika ia tidak menjumpai Titus di Troas, dan juga sesudah itu selama beberapa waktu ketika juga tidak menjumpai Titus di Makedonia. Hal ini sangat menyedihkan hatinya karena ia tidak dapat mendengar kabar bagaimana sikap jemaat Korintus terhadap Titus. Di samping itu, Rasul Paulus dan rombongannya mengalami kesusahan lain dengan badai penganiayaan yang tidak putus-putusnya dari luar jemaat. Dari luar ada pertengkaran atau perbantahan yang tidak habis-habisnya, serta perlawanan dari orang-orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain. Dari dalam muncul ketakutan dan keprihatinan mendalam yang menghinggapi dirinya perihal orang-orang yang telah memeluk iman Kristen, kalau-kalau iman mereka dirusakkan atau diserongkan, sehingga mereka melakukan perbuatan yang memalukan. Kedatangan Titus mendatangkan penghiburan baginya. Ada sukacita saat melihat dia yang sudah lama didambakan dan diharapkan untuk dijumpai Rasul Paulus. Kedatangan Titus yang ia sayangi sebagai anaknya yang sah menurut iman. Mereka bersama dan rombongannya itu jugalah yang mendatangkan penghiburan besar bagi Rasul Paulus di dalam perjalanan-perjalanan misinya dan semua kesusahannya. Hal yang sangat penting bagi Rasul Paulus adalah ia mengakui semua penghiburannya berasal dari Allah sebagai pencipta. Allah sendiri yang menghiburkan dia dengan kedatangan Titus. Bahkan Allah yang memiliki semua penghiburan. Allah lah yang menghibur orang yang rendah hati. Itu yang dialami Paulus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, perhatikanlah, kita harus memandang kepada Allah karena dialah yang melampaui segala macam cara dan alat penghibur. Dia sebagai pencipta dari semua penghiburan dan kebaikan yang kita nikmati. Kata Paulus, tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami. Frase kalimat Allah yang menghibur bisa dipahami dengan pemahaman bahwa Allah terus-menerus menghibur. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Tuhan mengingatkan kita semua melalui uraian di atas. Mari jadilah alat di tangan Tuhan untuk menghibur orang lain, bukan hanya kita yang dihibur orang lain. Jangan terus minta Tuhan menghibur dirimu. Mintalah juga agar Tuhan memakai diri kita menjadi penghiburan bagi sesama. Dimulai dari penghiburan bagi pasangan kita, bagi keluarga kita, yaitu bagi orang tua, bagi anak, bagi mertua, bagi menantu, juga bagi orang-orang lain di luar hidup kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, penghibur yang setia dan sejati, saya percaya bahwa Engkau punya banyak cara menghibur kami, saya dan seluruh anggota keluarga saya. Pakailah saya juga agar melalui kehadiran saya, melalui perkataan saya, melalui tindakan-tindakan saya menjadi alat di tangan-Mu menghibur orang lain. Bantulah saya agar saya tidak fokus minta dihibur, tetapi rindu menjadi pribadi yang menghibur orang lain untuk kemuliaan nama-Mu. Terang saya dan hidup saya sebagai garam dunia berguna bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa besok dengan suara gembala, firman Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati.